obat adalah seni. Ini ada pertanyaan yang menarik ya, apakah boleh uji diagnostik dengan pendekatan cross-seksional? Sebenarnya pendekatan itu lebih kepada cara pengambilan sampel ya. Jadi uji diagnostik dan cross-seksional itu dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi kalau uji diagnostik clear ya, uji diagnostik itu membandingkan satu jenis pemeriksaan lain dan gold standar ya, itu jelas ya. Kalau tidak ada ya pemeriksaan dengan alat yang sudah dipakai selama ini. Sedangkan cross seksional itu hubungan antara faktor resiko dan penyakit ya. Dan dua hal yang berbeda. Nah, kalau cara pengambilan sampel itu cuma ada dua sebenarnya cara pengambilan sampel ya. Withdrawal sampel ya. Ada dua, dengan non-probability sampling, dan probability sampling ya. Nah, yang non-probability itu misalnya voluntary sampel gitu ya, consecutive sampel, haphazardous gitu ya, itu yang disebut non probability sample. Tapi kalau yang probability ini kita kenal banyak sekarang, ini randomisasi ya, randomisasi. Nah, yang tidak termasuk ini adalah namanya stratifikasi ataupun matching ya, matching. Jadi non probability itu sudah saya sebut tadi voluntary, consecutive gitu ya, haphazardous itu termasuk yang tanpa randomisasi, kasarnya non probability itu tanpa randomisasi. Kalau randomisasi kan sudah tahu ada berapa ya, dari mulai simple random, systematic random, kemudian block random atau cluster random, terakhir multi state random sampling ya. Ada berapa ya. Jadi cara pengambilannya mestinya uji diagnostik. Cara pengambilannya secara apa dari ini ya? Secara simple random misalnya ya. Itu bukannya secara cross seksional. Kalau cross seksional itu hubungan antara faktor risiko dan penyakit. Jadi di uji diagnostik memang yang sering membingungkan analisanya ya, sama-sama tabel 2x2 nanti ya. Ini saya hapus dulu ya. Dan ini saya hapus biar sama. Tabel 2x2 ya. Kalau di sini faktor risiko ya tidak, yes no. Di sini disease ya tidak, yes no gitu ya. Kalau di uji diagnostik tabel 2x2-nya nanti ini gold standar. Gold standar ini adalah alat yang baru kita teliti, alat baru gitu ya. Alat baru. Ini juga yes no, ini juga yes no gitu ya. Tapi hasilnya beda. Ya, kalau cross seksional kita nanti mencari namanya prevalence ratio. Ya. Kita cari prevalence ratio. Valence ratio. Sedangkan di sini yes no A B C D, juga ini A B C D. Yang kita cari di sini adalah nilai sensitivitas dan spesifisitas ya, serta nilai duga positif ataupun nilai duga negatif. Kalau gitu di sini kita cari prevalence ratio. Jadi kalau ngomong uji diagnostik
Ya kita ngomong aja penelitian diagnostik membandingkan apa dengan apa, bukan dengan cara pendekatan cross-seksional. Ya, jadi cara pengambilannya adalah nanti kasih tahu dengan randomisasi atau tidak random. Nah, yang terakhir yang membedakan antara cross-seksional sama uji diagnostik ya. Ini kadang-kadang yang membingungkan karena rumus sampelnya sama ya, saya hapus dulu ya. Rumus sampelnya sama gitu ya. Yang dipakai ya. Kalau ingat rumus sampelnya N sama dengan Z alpha per 2 kuadrat dikali PQ ya, dibagi delta kuadrat ya. Nah, kalau di cross-seksional P ini adalah prevalence ya, tapi di uji diagnostik P ini akan menjadi sensitivitas atau spesifisitas. Jadi untuk uji diagnostik sampelnya dihitung 2 kali ya, dihitung 2 kali, kali ini 1 kali. Nah, untuk uji diagnostik satu lagi syaratnya yang terbesar itu yang kita ambil ya, jumlah yang terbesar ya. Jumlah terbesar apakah dari sensitivitas atau dari spesifitas. Nah, yang terakhir yang membedakan kan ini membandingkan 2 alat tadi, misalnya alat baru dibanding versus gold standar. Nah, ini kalau misalnya dihitung sampel N sama dengan 90, artinya kalau di uji diagnostik orang 90 ini 2 kali diperiksa. 90 diperiksa alat baru dulu atau gold standar, terserah, baru gold standar. Oke. Ini ya pengambilan. Jadi nggak dibagi 2 deh. Sehingga kalau dibagi 2 nggak bisa kamu kerjakan tabel 2 kali 2 nya tadi. Sedangkan di cross seksional misalnya juga sama N90 itu nanti terbagi 2 begini ya, yang dengan penyakit positif dengan yang tidak penyakit negatif itu. Nah, yang dengan penyakit ini nanti dibagi 2 lagi dengan faktor resiko atau tidak faktor resiko. Yang ini juga begitu. Oke. Jadi beda ya. Ini perbedaannya. Jadi jangan dicampur adukan antara uji diagnostik dan cross seksional. Ya. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa membuka lagi wawasannya ya, supaya mengerti beda antara uji diagnostik sama cross seksional, walaupun sama-sama menggunakan tabel 2 kali 2. Jadi kalau uji diagnostik orang sudah tahu pasti berakhir dengan sensitivitas, spesifisitas, nilai duga negatif atau nilai duga positif. Tapi kalau pada cross seksional akan berakhir dengan prevalence ratio. Demikian dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, share, and comment ya.